Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah sampai sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sampai akhir puasa kita tetap diberikan kesehatan prima oleh Allah, sehingga bisa melaksanakan seluruh kewajiban yang ada di bulan Ramadan, dan keluar Ramadan kita dalam keadaan diampuni segala dosa-dosa kita. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan sering disebut dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk dan pembeda. Surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 juga disebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya di dalam 185 sebagai petunjuk bagi semua manusia, sedangkan di dalam ayat 2-nya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk bagi semua manusia dan bagi orang-orang yang bertakwa, maka jelas seluruh aspek kehidupannya harus dilandasi dan didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, baik hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan dengan sesama manusia. Karena itulah di dalam Al-Quran banyak panggilan, tidak hanya yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi kepada manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah panggilan yang ditujukan semua manusia, beriman ataupun tidak beriman. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu, menjadikan orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Sidang pemirsa yang berbahagia, di samping itu ada ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, maka sejak zaman Rasulullah, para sahabat berbondong-bondong manusia mendapatkan hidayah dan petunjuk dengan dakwah Rasulullah dan para sahabat yang dilandaskan pada nilai-nilai Quran. Kemudian juga sampai dilanjutkan para ulama sebagai warasatul anbiya sampai sekarang. Tetapi manusia-manusia baik, terutama yang belum beriman, banyak mendapatkan petunjuk dan hidayah setelah bersentuhan dengan Al-Quran. Bersentuhan dengan Al-Quran bisa dalam 3 kategori. Yang pertama adalah setelah melihat dan mempelajari tentang nilai estetika, keindahan yang ada di dalam Al-Quran dan kedalaman isinya. Betapa dalam sejarah Umar ibnu Khattab sebagai tokoh yang anti-Islam, maka ketika adiknya masuk ke dalam Islam, ia datangi rumahnya. Apa yang dibaca? Kemudian apa yang dibaca oleh adiknya diberikan kepada Umar, yaitu beberapa ayat dari permulaan surat Toha. Begitu Umar membaca betapa nilai estetika dan kedalaman yang ada di dalam surat Toha itu tadi, maka bergegas menuju kepada Rasulullah dan mendapat hidayah dan petunjuk, akhirnya masuk ke dalam Islam dan menguatkan Islam dengan masuknya Umar. Hadirin yang berbahagia, di samping itu contoh yang kedua adalah bersentuhan dengan Al-Quran setelah mempelajari betapa kandungan Al-Quran sangat relevan dan sangat sesuai untuk segala masa dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Banyak kasus-kasus orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk
ketika mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Yang mu'alaf yang sangat terkenal adalah Maurice Bucel. Ia seorang ahli bedah Perancis yang ketika itu sebagai ketua tim yang akan meneliti jasad Fir'aun. Kemudian ia menjadi takjub dan heran. Bagaimana mungkin jasad Fir'aun yang katanya tenggelam di laut tidak ada kerusakan sama sekali. Ini tidak mungkin terjadi. Tapi kemudian Maurice Bucel diberitahu para sarjana muslim bahwasanya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjikum bi badanikum fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu Fir'aun sebagai bukti bagi umat-umat sesudahmu. Sesungguhnya sebagian besar orang-orang lalai terhadap nikmat-nikmat Allah. Pemirsa yang berbahagia, tidak itu saja. Di Thailand ada seorang sarjana ahli bedah yang kemudian juga setelah meneliti ayat-ayat yang terkait dengan masalah kesehatan masuk Islam, yaitu yang bernama Profesor Chatsai. Ketika membicarakan surat An-Nisa, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan wairaha liyadukul adab. Wahai innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap Allah, sawfa nuslihim naro, pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit-kulit mereka mengelupas, maka Allah akan ganti dengan kulit yang baru, dengan jaringan saraf yang ada di dalam kulit, agar supaya mereka merasakan siksa. Ternyata benarlah, kalau saja tidak diganti kulit yang baru, maka orang-orang tidak akan merasakan sakit. Justru dengan diganti kulit dan jaringan saraf yang ada di bawah kulit, maka orang-orang kemudian merasakan sakit yang sangat hebat. Dan itu 14 abad yang lalu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika beberapa waktu yang lalu manusia terus berpikir, alam ini dari mana? Alam ini dari mana? Asalnya dari mana? Maka kemudian terbitlah teori Big Bang. Terdapat ledakan yang besar yang kemudian mengembang dan menjadi planet-planet, ribuan miliaran planet, dan sampai sekarang masih mengembang, dan itu juga ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran juga menuliskan, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqa fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak berpikir bahwasanya bumi dan langit ini asalnya adalah satu padu, kemudian kami patahkan, kami kembangkan duanya, kemudian berkembang dan berkembang, dan dari airlah kehidupan itu. Terus akhirnya sekarang ini adalah manusia sangat penasaran, apakah ada kehidupan di luar bumi. NASA dengan teknologi modernnya tidak hanya meneropong dari bumi, tetapi juga telah membuat Hubble, yaitu teropong angkasa yang ditaruh di Katulistiwa, ditaruh di angkasa untuk melihat fenomena alam, dan terus sampai sekarang belum menemukan batas alam. Maka kita hanya melihat saja, apakah di sana ada kehidupan. Maka sebetulnya ini adalah menjadi tantangan kita, karena ayat-ayat Al-Quran itu banyak mengarah, memberikan petunjuk kepada kita, bisa jadi di sana ada kehidupan. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 29 sangat indah sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fisa. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Ya. Ini ada kata-kata sama itu di dalam bahasa Arab ma fauqal ardi. Apa yang ada di atas bumi ini adalah merupakan sama. Bintang dengan segala macam itu adalah merupakan sama selain bumi. Maka ada kata-kata man fis sama wal ar. Kalau kita lihat man itu adalah untuk makhluk yang bernyawa siapa. Sedangkan kalau benda itu adalah ma. Maka meminta siapa yang ada di langit dan di bumi kepada Allah. Sehingga setiap saat Allah selalu dalam keadaan sibuk. Apakah ini ada merupakan tidak indikasi bahwa bisa jadi di sana ada kehidupan? Tetapi kita tidak tertarik. Nanti kemudian beberapa abad lagi para sarjana barat sudah menemukan ada kehidupan. Baru kemudian kita rujukkan ada di dalam Al-Quran. Ketika NASA menjalankan orangnya ke bulan, telah dapat menginjakkan astronotnya ke bulan, maka di situ baru kita lihat rujukan di Quran. Oh, bagaimana di Quran itu? Bagaimana di Quran itu? Baru kemudian kita seperti itu. Maka kemudian kita mendasarkan pada surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ar fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, ini stata'tum an tanfudu, kalau kamu bisa menerabas ke langit, maka terabaslah, tembuslah. Kamu tidak akan bisa menembus kecuali dengan ilmu pengetahuan, dengan kekuatan. Maka meskipun ada sebagian sarjana, yaitu ahli tafsir, Bapak Quraisy Shihab, ini tidak ada kaitan dengan masalah itu, ayat ini. Ini adalah jin yang akan menembus langit. Tetapi kita kemudian tahu bahwa manusia bisa menembus langit, outer space, di tempat yang hampa udara dengan ilmu pengetahuan. Dan itu sudah dilakukan oleh Barat, dan kita masih ketinggalan. Ada seorang oceanographer, yaitu bawah laut, teropong bawah laut, fotografer bawah laut, yang namanya Jack West dari Perancis. Dia bekerja pada geografik. Maka suatu ketika dia berada di suatu kawasan di tengah laut. Ternyata di situ kawasan itu ada yang sangat tawar. Di kawasan yang luas. Yang menjadi takjub, bagaimana mungkin di tengah laut ada kawasan yang tawar. Ia tanya pada sarjana barat, tidak ada yang bisa menjawab. Ketika ia tanyakan pada sarjana muslim, maka kemudian dijawab di dalam surat Ar-Rahman. Marajal bakhraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dialah Allah yang memperjalankan dua lautan. Bertemu dua lautan dan di antara keduanya ada dinding pemisah. Nah, ketika itulah kemudian ia masuk menjadi muslim. Banyak manusia-manusia yang mendapatkan hidayah dan petunjuk setelah mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga bersinggungan adalah dengan melihat perilaku orang-orang muslim yang mendasarkan diri pada nilai-nilai Al-Quran. Di dalam sejarah klasik, betapa Rasulullah adalah pribadi yang sangat mulia, yang banyak orang-orang masuk ke dalam Islam akibat pribadi beliau. Suatu ketika di pinggiran kota Madinah, beliau setiap saat selalu memberikan makan kepada seorang Yahudi yang buta yang berada di pinggiran kota Madinah. Tetapi Yahudi itu tidak tahu bahwa yang memberikan makan itu adalah Rasulullah. Sehingga di tengah memberikan makan, Rasulullah tetap dihujat, dicaci maki, diejek, dilecehkan. Tetapi beliau sabar, tidak hanya memberikan makan, bahkan mengunyahkan. Dan itu sering dilakukan. Ketika beliau sudah meninggal, maka sahabat beliau Abu Bakar bertanya kepada anaknya Aisyah, yang itu adalah istri Rasulullah. Bagaimana Aisyah? Apakah ada kebaikan-kebaikan yang bisa aku lakukan, meneluskan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah? Maka kemudian diceritakan di sana ada Yahudi buta.
Maka kemudian Abu Bakar memberikan makan kepada Yahudi buta itu. Baru saja sampai ke sana, Yahudi itu sudah ngoceh, sudah ngomong Muhammad itu adalah orang pembohong dan lain sebagainya. Maka dengan berurai air mata, Abu Bakar kemudian menyuapi Yahudi itu, tapi tidak dimamah dulu. Maka kemudian ditolak oleh Yahudi. Ini bukan yang biasa memberikan makanan kepadaku. Orang yang memberikan makanan kepadaku dikunyah dulu. Maka kemudian Abu Bakar menyampaikan, orang yang memberikan makan kepadamu itu adalah Rasulullah, manusia mulia, seorang nabi dan rasul yang engkau hujat terus menerus, tapi ia tetap memberikan makan kepadamu, memperlakukan kamu dengan sebaik-baiknya. Maka seketika itu Yahudi menangis, kemudian masuk Islam. Betapa mulia akhlak Rasulullah. Banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk setelah bersinggungan dengan orang-orang muslim yang mencerminkan akhlakul karimah yang dilandasi dengan nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah di bulan Ramadan ini, mari kita kaji betul Al-Quran, baik dari sisi arti, keindahan bahasa, dari sisi ayat-ayat hukum, sehingga kita bisa tahu dan menjalankan, dan terkait dengan ilmu pengetahuan yang insya Allah ini akan misteri yang ada di dalam Al-Quran akan terus terungkap. Sebagaimana 14 abad yang lalu sudah disampaikan bahwa jasad Fir'aun itu akan masih utuh, dan baru ditemukan 14 abad dan ternyata benar apa yang ada di dalam Al-Quran. Saya kira ini saja. Mari kita hidupkan tadabbur Quran. Tadabbur itu tidak hanya membaca, tetapi memahami. Allah telah menantang, apala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka orang-orang kafir tidak tadabbur Quran? Seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Tetapi tidak ada Al-Quran. Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang bertentangan satu dengan yang lain. Karena memang ini adalah buatan Allah yang membuat manusia, bumi, dan alam seisinya. Saya kira cukup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Mendekati masa-masa untuk berbuka. Tidak ada kebahagiaan bagi orang puasa kecuali kebahagiaan pada waktu berbuka, dan kemudian kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.